Pemirsa Khazanah, hujan adalah berkah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua makhluk. Tetesan-tetesan air yang turun dari langit adalah sumber kehidupan. Setiap saat miliaran liter air berpindah dari lautan menuju atmosfer lalu turun ke bumi. Sehingga tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, manusia di bumi dapat memperoleh air yang mereka butuhkan. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen." Al-Quran Surah Qaf ayat 9. Juga berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Berkah salah satu artinya adalah manfaat yang sangat banyak, yang tentu saja sangat cocok bila disematkan kepada hujan. Karena hujan adalah penghasil utama air yang diminum oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Serta lebih dari itu, air merupakan sumber kehidupan bagi banyak makhluk di jagat raya ini. Penelitian-penelitian untuk mencari kehidupan lain di luar bumi yang telah dilakukan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat selama puluhan tahun yang dijadikan indikator utama adalah ada tidaknya air di planet lain. Dengan demikian, hujan benar-benar mengandung berkah, benar-benar mengandung manfaat yang sangat banyak dan besar. Bahkan, pada saat tertentu atau tempat tertentu, hujan mengakibatkan bencana bagi manusia dan makhluk lain, tetapi tetap saja bermanfaat. Bisa saja hujan menimbulkan banjir di wilayah tertentu pada waktu tertentu, tetapi bila tidak turun hujan sama sekali, sudah pasti akan kekeringan. Allah berfirman, "Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?" Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70. Juga berfirman, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Maksudnya, menurut Al-Baghawi, Allah menghidupkan segala sesuatu seperti hewan dan tumbuhan dengan air hujan yang turun dari langit. Nah, demi keberkahan air hujan itu, Rasulullah SAW pernah menyambutnya dengan cara unik, yaitu menyingkapkan baju agar bagian tubuhnya terkena air hujan secara langsung. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Melihat itu kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?' Rasulullah SAW bersabda, 'Karena baru saja diciptakan oleh Tuhannya.'" Hadis riwayat Muslim. Hujan adalah rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW bertabarruk, berusaha meraih berkah dari hujan tersebut. Dari hadis ini, para ulama dari mazhab Syafi'i menyimpulkan adanya anjuran untuk menyingkap bagian tubuh tertentu yang bukan aurat pada awal turunnya hujan agar terguyur air hujan tersebut. Tidak hanya menyingkapkan baju, Ibnu Abbas, sahabat dan sepupu Nabi, bahkan biasa menyuruh asistennya untuk mengeluarkan pelana kuda dan baju saat hujan pertama kali turun. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad bahwa apabila turun hujan, Ibnu Abbas berkata kepada asistennya, "Bibi, keluarkan pelanaku, keluarkan bajuku." Lalu membaca ayat, "Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, banyak manfaatnya." Al-Quran Surah Qaf ayat 9. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Akan tetapi fenomena adanya pawang yang menahan turunnya hujan di tempat tertentu karena akan dilaksanakan hajatan misalnya, hal itu menimbulkan tanya, bukankah jika dilakukan praktek menahan air hujan agar tidak turun, itu sama saja dengan menahan keberkahan dari langit? Menangkal hujan pada hakikatnya dibenarkan oleh agama.
asal dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti membaca doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebenarnya praktek menangkal hujan oleh pawang bukanlah menahan agar hujan tidak turun di tempat tertentu, akan tetapi memindahkan hujan dari satu tempat ke tempat lain. Menurut pengakuan seorang pawang hujan yang sudah berpengalaman selama 18 tahun, yang dilakukannya sebenarnya bukan menghentikan hujan, tetapi mengalihkan hujan, mirip seperti yang pernah dimohonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara amalan yang dilakukannya adalah membaca surat tertentu dari Al-Quran sekian kali, kemudian meniupkannya ke arah awan yang diharapkan tidak jadi turun hujan. Selain itu, seperti diakuinya, dia tetap berserah kepada Allah. Maksudnya, bila Allah tetap menghendaki hujan turun, maka hujan akan tetap turun. Namun, memang ada juga pawang hujan yang meminta bantuan kepada makhluk gaib, seperti jin, sehingga salah-salah bisa termasuk dalam golongan orang yang meminta perlindungan kepada jin, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan sesungguhnya, ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Mencegah hujan itu sendiri sebenarnya tidak ada masalah dan tidak identik dengan menolak berkah. Hanya caranya yang perlu diperhatikan, sesuai dengan aturan agama atau tidak. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun di jagat ini yang benar-benar mampu menghentikan hujan kecuali atas izin Allah. Jika hujan turun dengan lebat hingga membahayakan, Nabi SAW memberikan keringanan kepada kaum muslim untuk meninggalkan sholat Jumat. Hikmah dari keringanan ini tentu saja adalah untuk mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh turunnya hujan. Maka hujan memang berkah, mengandung banyak manfaat, tetapi sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak ubahnya seperti makanan yang dapat memberikan banyak berkah bila dikonsumsi dengan baik dan benar. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah terjadi hujan lebat yang merusak tanaman dan binatang peliharaan. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar memindahkan hujan itu dari langit Madinah ke wilayah lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala akami wal jibali wal zirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Lalu hujan pun berhenti dan kami berjalan di bawah terik matahari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa langit Madinah ketika itu langsung berubah menjadi bundaran biru yang dikelilingi oleh awan tebal dan hitam. Beralih ke masalah lain, pemirsa, perut adalah sumber segala penyakit. Hal ini tak hanya disepakati dunia medis, bahkan Nabi SAW pun jauh-jauh hari telah mengingatkan umatnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, kunci kesehatan adalah perut. Jika dikelola dengan baik, insya Allah akan sehat. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara baik, maka segala penyakit akan mudah datang. Harith bin Kildah, seorang tabib Arab kuno, pernah berkata, lambung, perut adalah rumah penyakit. Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang anak Adam manusia mengisi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggung. Jikalau memang tidak bisa dihindari, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Di sini Rasulullah SAW menekankan agar umatnya cukup mengkonsumsi makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya, sehingga staminanya tidak merosot dan tubuh tetap sehat. Sebab ukuran normal lambung manusia hanya sekitar 1.500 ml. Kalaupun ada perbedaan, umumnya tidak terlalu jauh.
Dengan demikian, bila dibagi 3, maka masing-masing cukup menampung 500 ml. Maka dari itu, jika harus lebih, cukuplah makan sepertiga volume yang bisa ditampung dalam perut, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas atau udara. Sebagaimana sabda beliau, tidak ada bencana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia daripada perutnya sendiri. Cukuplah seseorang itu mengkonsumsi beberapa kerat makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalau terpaksa, maka dia bisa mengisi sepertiga perutnya dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman, sepertiga sisanya untuk nafas. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Nafas perlu porsi tempat juga karena ada keterkaitan lambung dan pernafasan. Bagian atas lambung menempati posisi langsung di bawah diafragma. Lambung menerima makanan setelah dikunyah, ditelan, dan melewati kerongkongan. Jika lambung diisi terlalu banyak makanan, maka ukurannya pun akan melebar dan mendatangkan ketidaknyamanan dan sulit bernafas. Ini juga cukup menyulitkan untuk susut dan menghambat pergerakan ke bawah secara otomatis disebabkan terjadinya pernafasan yang dalam. Oleh karena itu, lambung harus diisi secara proporsional. Apabila tidak seimbang, maka bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan jantung dan melemahnya organ-organ tubuh, sehingga tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari secara baik, termasuk dalam menjalankan ibadah. Nabi SAW juga pernah bersabda, makan, minum, bersedekah, dan berpakaianlah tanpa bersikap angkuh dan berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, janganlah makan hingga kekenyangan. Kekenyangan menjadikanmu malas mengerjakan sholat dan menyebabkan badanmu mudah dijangkiti penyakit. Kalian harus makan sewajarnya agar terhindar dari sifat sombong, menjadi lebih sehat dan lebih giat beribadah. Seseorang tidak akan hancur hingga dia lebih mengutamakan syahwat birahinya daripada ajaran agamanya. Sebagian ulama berkata, bila perutmu gendut, maka anggaplah dirimu sedang menderita penyakit menahun. Ibnul Qayyim menjelaskan, zat makanan yang tertimbun dalam tubuh menyebabkan banyak petaka, di antaranya mendorong anggota tubuh untuk berbuat maksiat dan merasa malas beribadah. Hal ini cukup sebagai dampak negatif yang besar. Betapa banyak kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa kenyang, dan betapa banyak amal ketaatan yang terhalangi oleh rasa kenyang. Karenanya, orang yang terlindungi dari efek buruk perutnya berarti ia telah terlindung dari petaka yang besar. Di samping itu, setan semakin leluasa menguasai dirinya ketika perut terisi makanan hingga penuh. Tak heran bila ulama terdahulu ada yang berpetua, persempitlah jalan setan dengan berpuasa. Bila perut selalu kenyang, nafsu akan bergejolak dan syahwat akan memberontak. Sebaliknya, bila perut terbiasa lapar, nafsu akan tunduk. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.